Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Taysirul Alam Syarh Umdatul Ahkam min kalami khairil anam alaihi salatu wassalam, di mana pembahasan kita masih berkisar tentang yaitu fiqhuz zakah atau kitabuz zakah, pembahasan tentang zakat. Sebagaimana disampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasannya pembahasan kita pada pertemuan yang lalu yaitu berkenaan dengan zakatun naqdaini, yaitu emas dan perak, di mana untuk nisab emas itu adalah ishruna mithqalan atau 20 mithqal atau 20 dirham, ya. Dengan ukuran sekarang ini kurang lebih 85 gram emas, ya. Dan wajib dikeluarkannya cuma 2,5%. Adapun perak, ya, maka nisabnya adalah 200 dirham. 200 dirham atau dengan ukuran sekarang adalah 595 gram perak, ya, 595 gram perak, dan yang dikeluarkannya juga sama, yaitu 2,5%, ya, 2,5%. Kemudian disinggung juga tentang zakat hasil bumi, tanaman, biji-bijian, buah-buahan, bahwasannya nisabnya adalah 300 sok atau yang setimpal dengan hitungan zaman sekarang, yaitu 6 kuintal lebih 52 kilogram, ya, atau 652 kilogram, ya. Itu nisab dari hasil tanaman, biji-bijian dan buah-buahan, ya. Apabila dia itu diairi dengan menggunakan atau tanpa biaya, maka dia mengeluarkannya adalah 1/10, ya. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, fi ma saqatis sama'u al-ushur, zakat tanaman, buah-buahan, biji-bijian, hasil bumi, apabila diairi dengan melalui langit, yaitu hujan, maksudnya adalah 1/10, ya.
Wa fi ma saqa bis-saqiyati nisful usyri, rawahu Muslimun. Adapun apabila pengairannya itu membutuhkan biaya, ya, maka yang dikeluarkan adalah 5% atau 1/10, ya. Afwan, yaitu 5%, ya. Kalau yang tanpa biaya 10%, kalau yang menggunakan biaya 5% yang dikeluarkan, ya. Kemudian dijelaskan juga tentang zakat yang berkenaan dengan bahimatul an'am, yaitu zakat binatang ternak, baik itu onta, sapi maupun kambing. Karena bahimatul an'am itu adalah 3 itu aja: onta, sapi, dan kambing. Adapun onta, yaitu nisabnya adalah 5 ekor. Artinya, yang seseorang mempunyai di bawah 5 ekor, maka tidak wajib zakat. Adapun tentang sapi, ya, maka apabila seorang memiliki 30 ekor sapi, maka dia wajib mengeluarkan zakat 1 ekor kambing, ya. Artinya apabila seorang tidak memiliki atau memiliki kurang dari 30 ekor sapi, maka orang tersebut tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga yaitu kambing. Ya, nisab kambing adalah 40 ekor. 40 ekor kambing. Yang dikeluarkan juga 1 ekor kambing. Artinya apabila seorang memiliki kurang dari 40 ekor kambing, maka orang tersebut tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Ya. Itu sekelumit tentang apa yang disampaikan pada pertemuan yang lalu. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang melanjutkan pembahasan kita, yaitu berkenaan dengan zakat budak dan kuda. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu, al-haditsu ats-tsaminu was-sittuna ba'dal mi'ati. Hadis yang ke-168. Sekali lagi bahwasanya hadis yang ke-168 ini menjelaskan tentang hukum zakatnya budak dan kuda. Kita perhatikan, saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi sadaqatun. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Wa fi lafdin illa zakatal fitri fir raqiqi. Rawahu Muslimun. Bahwasanya hadis ini adalah haditsun sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kecuali riwayat yang kedua, hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Ya. Jadi hadis ini haditsun sahih, baik riwayat yang pertama maupun riwayat yang kedua, dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tentang terjemahan beliau, biografi beliau secara singkat sudah berlalu, ya, pada hadis yang kedua. Radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi sadaqatun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak wajib bagi seorang muslim, ya, untuk mengeluarkan zakatnya pada budak, ya, maupun kuda. Sekali lagi, tidak ada zakat bagi seorang muslim pada budaknya dan pada
tunggangannya, yaitu kudanya, kuda yang ditungganginya. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis ini bahwasannya sesuatu yang digunakan, baik itu adalah misalkan dalam hadis ini adalah budak atau tunggangannya berupa kuda atau mobil, ya, atau motor, ya, yang dipergunakan untuk dia, untuk kepentingannya dia, maka hal itu adalah tidak ada zakatnya. Hal-hal yang dipergunakan, baik itu mobil, motor, atau budak yang dipergunakan untuk melayani dia, maka tidak ada zakatnya. Hadis ini jelas sekali menyatakan hal tersebut. Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqatun. Sedekah di sini maksudnya adalah zakat. Dia dikatakan zakat itu sebagai sedekah karena zakat adalah untuk melihat keimanan atau kebenaran keimanan seseorang. Oleh karena itu dalam ayat disebutkan juga sedekah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Maksud sedekah di sini adalah zakat. Ya. Jadi bagi seorang yang memiliki hamba sahaya, budak atau tunggangannya, ya, yang dikenai dia, yang dipakai sama dia, yang digunakan sama dia, maka hal itu adalah tidak ada zakatnya. Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan, wa fi lafdin illa zakatal fitri fir raqiqi, kecuali zakat fitrah, ya, zakat fitrah yang dilakukan di bulan Syawal. Zakat fitrah, ya, itu ada zakatnya bagi hamba sahaya tersebut. Bagi budak tersebut wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dengan intisari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini. Disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, yang pertama, anna zakata la tajibu 'ala al-'abdi alladhi lil khidmati wal farasi al-mu'iddati lirrukubi. Yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya zakat itu tidak wajib bagi budak yang dipergunakan untuk melayani tuannya. Demikian pula tidak wajib untuk mengeluarkan zakat, ya, untuk pemilik kuda yang digunakan untuk ditungganginya. Ya, kalau zaman sekarang seperti mobil, motor, ya, hal-hal yang dipergunakan, hal itu adalah tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Qala Ibnu Qayyim fi Tahdhib as-Sunan, innama saqatitis sadaqatu 'anil khairi war raqiqi idza kanat lil khidmati war rukubi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimanallahu wa iyyahu dalam kitab beliau Tahdhib as-Sunan, bahwasannya zakat itu adalah gugur kewajiban untuk kuda dan budak apabila hal tersebut dipergunakan untuk melayani, budaknya dipergunakan untuk melayani tuannya, demikian pula tunggangannya dipergunakan untuk mengendarai, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Karena hal sesuatu yang dipergunakan. Wa amma ma kana minha lit-tijarati fa fihi az-zakatu fi qimatiha. Adapun apabila budak tersebut atau tunggangan tersebut
dipergunakan untuk jual beli, untuk berniaga, maka di saat itu ada zakatnya sesuai dengan nilainya. Ya, karena memang budak itu adalah seperti barang, ya. Seperti barang yang bisa diperjualbelikan. Nah, tatkala hamba sahaya tersebut atau budak tersebut dipergunakan untuk jual beli atau tunggangannya untuk jual beli, maka di saat itu ada zakatnya, ya, sesuai dengan nilainya, ya, dengan harganya, ya. Yang kedua, anna zakatal fitri wajibatun lil abdi mutlaqan sawa'un akana lil khidmati am lit tijarati li'annaha muta'alliqatun bi'ainihi la biqimatihi ka amwalil urud. Yang kedua, bahwasanya zakat fitri itu adalah wajib dikeluarkan bagi budak secara mutlak, baik budak tersebut dipergunakan untuk melayani maupun untuk perniagaan, ya. Kenapa demikian? Li'annaha muta'alliqatun bi'ainihi la biqimatihi ka amwalil urud. Karena hal tersebut, hamba tersebut, ya, budak tersebut yang dipergunakan untuk perniagaan atau untuk melayani, ya, itu berkenaan dengan pribadinya, bukan berkenaan dengan nilainya seperti barang-barang dagangan. Sehingga diwajibkan bagi hamba tersebut, budak tersebut, untuk mengeluarkan zakat fitrinya, ya. Bukan zakat malnya, tapi zakat fitrinya itu wajib secara mutlak, baik budak tersebut dipergunakan untuk melayani tuannya maupun untuk perniagaan. Wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Yang ketiga, anna kulla ma a'adda lil isti'mali wal iqtina'i la tajibu fihi zakatu li'annaha mabniyatun 'alal musawati wa idza lam yanmul malu akalathu zakatu fayatadarraru sahibahu. Yang ketiga, Syekh rahimanallahu wa iyyahu menjelaskan bahwasannya segala sesuatu yang diperuntukkan untuk dipergunakan, untuk dimiliki, ya, maka hal itu adalah tidak wajib dizakati. Kenapa demikian? Li'annah mabniyatun 'alal musawati. Karena zakat itu adalah terbangun di atas untuk menyamakan antara hak si kaya dengan si miskin. Ya, sebagaimana seorang kaya itu mempunyai kelebihan harta, yang mana di sebagian dari harta itu ada haknya untuk orang si miskin. Sehingga pemerataan, ya, agar orang miskin, fuqara wal masakin juga bisa merasakan harta sebagian dari orang yang kaya tersebut. Ya. Dan apabila wa idza lam yanmul malu akalathu zakatu fayatadarraru sahibahu, apabila harta tersebut tidak berkembang, ya, kemudian, ya, diwajibkan zakat, maka hal ini adalah merugikan pemiliknya, ya, merugikan pemiliknya. Oleh karena itu, ya, harta yang digunakan atau yang dimilikinya itu tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya, ya. Yang keempat, ma taqaddama min kauni zakati la tajibu illa fil malin nami huwa ma'khadhun alladzina la yujibuna zakata fil huliyyi al-mu'iddi lil istimali wa huwa ma'khadhun jayyidun. Apa yang sudah dijelaskan di awal tadi itu,
bahwasannya zakat tidak diwajibkan kecuali pada harta benda yang berkembang. Pada harta benda yang berkembang itu adalah merupakan cara orang-orang yang tidak mewajibkan zakat pada harta atau pada perhiasan yang disiapkan untuk digunakan. Dan itu adalah merupakan cara yang baik. Ya, cara yang bagus. Kemudian beliau menjelaskan lagi, ya. Walakin warada fi adh-dhahabi wal fiddati nususun tujibu quwwatal qawli bi wujubiz zakati fil huliyyi mutlaqan. Lidha fal ihtiyatu ikhrajuz zakati anhu. Ya. Setelah itu beliau menyebutkan bahwa akan tetapi ada penjelasan, ya. Ada penjelasan tentang emas dan perak. Penjelasannya dari nas-nas yang menjelaskan dan mewajibkan, ya, untuk dikeluarkan zakatnya pada perhiasan tersebut secara mutlak. Artinya, bagi seseorang yang menyimpan perhiasannya, baik itu kalung atau anting-anting, yang mana hal itu adalah, atau mungkin gelang atau cincin, ya, baik itu dari emas maupun perak, yang mana hal itu adalah semuanya dipergunakan untuk dirinya sendiri. Ya, dipergunakan untuk dirinya sendiri. Tentang hal ini telah ada penjelasan dari nas, ya, dari Al-Quran, ya, bahwasannya perhiasan-perhiasan semacam itu walaupun dipergunakan untuk dirinya sendiri dan dimiliki, tetap diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Hal itu didasari dengan keumuman ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Surat At-Taubah ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata." Adapun orang-orang yang menyimpan emas dan perak, ya, wala yunfiquna fi sabilillah, kemudian dia tidak menafkahkannya, tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berikanlah kabar gembira. Kabar gembiranya dengan apa? Bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Ya. Ini adalah merupakan suatu penghinaan bagi orang-orang yang menyimpan harta bendanya dari emas dan perak, ya, kemudian dia tidak mengeluarkan sebagian hartanya tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berikanlah kabar gembira dengan apa? Ya, dengan azab yang pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, di mana pada hari itu akan dipanaskan emas dan perak tersebut, ya, fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, akan dipanaskan, ya, di dalam neraka harta benda tadi itu yang disimpan, baik itu emas maupun perak, kemudian disetrikakan di dahi mereka, di lambung mereka, dan di punggung mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum. Ini adalah harta benda yang kalian simpan sendiri untuk dirimu sendiri. Ya. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah apa-apa yang kalian simpan untuk dirimu sendiri itu. Ini adalah merupakan ancaman yang dahsyat sekali dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyimpan harta bendanya, baik itu emas maupun perak,
kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, baik itu ya untuk dirinya sendiri atau dipergunakan atau untuk dimiliki, ya. Tapi yang jelas orang yang tidak menzakati emasnya, peraknya yang disimpan ya di lemari-lemari atau di kotak-kotak atau di lemari-lemari besi itu, maka semuanya itu akan dipanaskan, dijadikan setrika oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyetrika dahi mereka, lambung mereka dan punggung mereka di hari kemudian kelak. Wal'iyadzubillah. Maka berdasarkan keumuman ayat tersebut, ya, maka wajib ya untuk perhiasan yang dikenakan ya oleh manusia, khususnya adalah kaum Hawa, itu harus dikeluarkan, dan itu adalah merupakan ihtiyat ya, ihtiyat untuk sikap hati-hati. Dan kata beliau, walana risalatun sammainaha, dan kami mempunyai tulisan karya, kata beliau, al-qaulul huliyyu, al-qaulul jaliyyu fi zakatil huliyyi, yaitu tulisan beliau, karya beliau, yaitu yang bernama al-qaulul jali fi zakatil huli. Hanya saja saya belum menerima atau belum mendapatkan ya tulisan ini. Semoga Allah SWT memudahkan hal tersebut. Fasalnaha fiha al-qaulu fal yuraji'. Kami telah menjelaskan tentang masalah ini, pendapat yang rajih hendaknya dirujuk. Ya. Jadi pendapat beliau rahimanallahu wa iyyahu, bahwasanya beliau cenderung untuk mengeluarkan atau menzakati zakat, menzakati perhiasan yang dikenakan atau yang dimiliki seseorang. Ya. Berapa zakatnya? Sebagaimana disebutkan di awal, yaitu 2,5%. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, bimithli hadhil muqaranati syar'iyyati baina haqqil faqiri wal ghani ta'lamu samahata hadhihi syari'ati wa adla ahkamiha wa nadharaha fi ahwalin nasi bi'ainil maslahatil ammati. Dengan perbandingan secara syar'i ini antara hak orang yang fakir dan orang yang kaya, Anda mengetahui bahwasannya toleransi syariat dan keadilan hukum Allah Subhanahu wa taala ini dan pandangannya ya tentang kondisi manusia dengan melihat maslahah, dengan melihat kondisi secara umum. Ya, kemudian beliau mensultir sebuah ayat, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Surat Al-Maidah ayat yang ke-50. Adakah yang lebih baik ya daripada hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin? Tentunya adalah tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, hukum Allah adalah yang paling bagus, yang paling baik, yang paling adil, yang paling jelas, ya, yang paling gamblang, yang paling mudah. Hukum Allah tidak ada yang menandingi hal tersebut. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin? Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu, al-haditsu at-tasi'u wa sittuna ba'dal mi'ati. Hadis yang ke-169. Hadis ini akan menjelaskan tentang ya wajibnya mengeluarkan zakat rikaz atau harta temuan. Ya. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ajma'u jubarun wal bi'ru jubarun wal ma'dinu jubarun
wa fir rikazi al-khumsu. Dalam riwayat lain, wa fir rikazi al-khumusu. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Ya. Hadithun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadits ini juga bersumber dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ajma'u jubarun. Ya. Apa itu ajma'? Di sini sebutkan wahiya al-bahimatu, yaitu binatang atau hewan. Ya, binatang atau hewan. Jubarun maksudnya adalah hadarun alladzi la syai'a fihi, yaitu tidak ditanggung, tidak dijamin. Maksudnya apa? Apabila seseorang memiliki binatang ternak, kemudian binatang ternak tersebut sampai merusak ya tanaman orang lain, selama pemiliknya itu tidak sembrono, maka tindakan semacam itu ya, atau kerusakan tadi itu, atau kerugian yang dilakukan oleh binatang ternak tadi itu, tidak ada yang menjaminnya, atau tidak, atau pemilik binatang ternak tersebut tidak menjamin kerusakannya, atau tidak menanggung kerusakannya. Al-ajma'u jubarun, wal bi'ru jubarun, wal ma'dinu jubarun. Maksud dari hadis ini adalah al-bi'ru jubarun, yaitu al-bi'ru sumur. Ya, al-bi'ru sumur. Apabila jubarun, ya ini sia-sia. Tidak ada yang menanggung, tidak ada yang menjamin. Artinya apabila seorang menyuruh orang lain untuk masuk ke sumur, ya, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, maka orang yang menyuruhnya itu adalah tidak menanggung. Tidak menanggung. Oleh karena itu Syekh rahimanallahu wa ia menyebutkan dalam penjelasannya beliau, wa kadzalika law amara insanan biduni ikrahin lahu au taghrir bihi. Demikian pula apabila seorang menyuruh orang lain tanpa memaksanya dan tidak ada unsur penipuan, binuzuli fi bi'rin, dengan turun ke sumur, aw amalin, atau melakukan sesuatu perbuatan, amal, pekerjaan, fala dhamana 'alal amiri. Tidak ada jaminan bagi orang yang memerintahkan hal tersebut. Kenapa demikian? Li'annahu lam yahsul minhu ta'addin wala tafritun. Karena dari pihak yang memerintahkan tadi itu adalah tidak ada unsur apa? Ta'addin, ya ini tindakan lalim maupun kelalaian. Ya. Demikian pula kata beliau, wa amma law akrahahu ala dzalika aw kana ya'lamu anna fi hadhil asya'i wa nahwaha khatarun fagharrahu wa lam ya'lam bidzalika fa inna alaihi dhamanun. Adapun apabila orang yang memerintahkan tadi itu memaksanya orang tadi itu, orang yang memerintahkan memaksakan orang lain untuk melakukan hal tersebut, baik itu memasuki sumur atau ya yang kedua yaitu atau memasuki al-ma'din, yaitu tempat tambang, ya, tempat mengeluarkan hasil tambang. Disebutkan al-ma'dinu huwa al-makanul ladzi tustakhraju minhu al-jawahir wa amsaluha, yaitu tempat untuk mengeluarkan mutiara-mutiara dan semisalnya, atau tambang. Apabila seorang ya memerintahkan tadi memaksa orang lain untuk memasuki sumur atau tempat tambang tadi itu dengan paksaan, au kana ya'lamu anna fi hadhil asya'i wa nahwiha khataran,
atau dia mengetahui bahwasanya perbuatan-perbuatan itu ada bahayanya, fagharrahu, kemudian dia yang memerintahkan tadi itu menipunya, membohonginya, walam ya'lam bidzalika, ya, walam ya'lam bidzalika, dan dia tidak mengetahui hal tersebut, fa inna alaihi dhaman, maka bagi orang yang memerintahkan untuk memasuki sumur maupun tempat tambang tadi itu, maka apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka wajib bagi orang yang memerintahkan tadi itu untuk menanggung kerugian, menjamin apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan patah tangannya atau mungkin sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dia wajib untuk menanggung resiko hal tersebut. Kenapa? Karena dia memaksanya. Memaksanya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Kemudian yang menjadi syahid dalam permasalahan ini adalah potongan hadis yang terakhir. Kata Nabi SAW, wa firrikazi al-khumusu, dan pada harta temuan tersebut ada zakatnya, yaitu 1/5, ya, 1/5 atau yaitu 20%, ya, 1/5 atau 20%. Jadi harta benda atau yang disebut dengan bahasa kita yaitu harta karun, apabila ditemukan hal tersebut, ya, maka di saat dia menemukan harta karun tersebut, dia wajib untuk mengeluarkannya 20%, al-khumusu, yaitu 20%, tanpa menunggu haul, tanpa menunggu satu tahun. Di saat dia menemukan, wajib untuk mengeluarkannya, yaitu 20%. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Syekh rahimanallah wa ia menyebutkan fawaid dalam hadis ini, yaitu yang pertama, annahu la dhamana fil bahimati idza lam yakun sahibuha mutasarrifan fiha aw lam yursilha lailan. Kata beliau, tidak ada jaminan, ya, untuk binatang ternak apabila pemiliknya tadi itu tidak bertindak lalai, ya, atau tidak mengirimnya di malam hari, ya, atau mengeluarkannya binatang ternak tadi itu malam hari. Fa in tasabbaba sahibuha bima atlafat aw arsalaha lailan fa afsadat 'alan nasi zar'ahum fa 'alaihi dhaman. Apabila pemilik binatang ternak tadi itu menyebabkan, ya, ada kerusakan, kerugian yang ditimbulkan, yang dilakukan oleh binatang ternaknya tadi itu, atau dia mungkin karena kelalaiannya, ya, atau dia mengirimnya, melepasnya binatang ternak tadi itu di malam hari, kemudian menimbulkan kerugian pada orang lain atau tanaman mereka, maka wajib bagi pemilik binatang ternak tadi itu untuk menanggung kerugian, untuk menanggung dan menjamin kerugian yang disebabkan oleh binatang ternaknya tadi itu. Faqad qayyada al-ulama itlaqa hadzal hadits bi adillatin ukhra bi dhamanil mutasabbib wa huwa madhhabul jumhur. Dan para ulama telah menyebutkan, ya, membatasi, ya, keumuman hadis ini dengan hadis-hadis lain, bahwasannya bagi orang yang menyebabkan kerugian pada orang lain karena binatang ternaknya tadi itu, karena kelalaiannya, ya, karena dia tidak memperhatikannya sehingga merusak tanaman orang lain, menyebabkan kerugian orang lain, maka dia wajib untuk menanggungnya, dan itu adalah merupakan madhab jumhur. Yang kedua, annahu la dhamana fima utlifat bi'ruhu aw ma'dinuhu idza lam yakun mukrahan an-nazila aw al-'amila aw 'aliman bi anna fi dhalika khataran fagharrahu wa lam ya'lamhu.
Kata beliau, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan apa-apa yang terjadi kerusakan ya pada sumur atau tempat tambang tadi itu idza lam yakun mukrahan an-nazila. Apabila dia tidak memaksa seseorang untuk yang turun tadi itu, baik itu ke sumur maupun ke tempat tambang. Au 'aliman bi anna fi dzalika khataran fagharrahu wa lam ya'lamhu. Atau dia mengetahui bahwasanya hal itu ada bahayanya, kemudian dia menipunya. Ya, dan tidak mengetahui hal tersebut. Fa in akraha ahadan 'ala an-nuzuli fi bi'rin aw as-su'ud li shajaratin aw nahwi dzalika aw lam yukrihhu walakin fi khatarun wa lam ya'lamhu fa 'alayhi ad-dhamanu li'anna at-talafa hasala bisababil ikrahi aw min taghririhi. Kata beliau, apabila dia memaksa seseorang untuk turun ke sumur ya, atau menyuruh untuk naik ke pepohonan atau yang semisalnya, walam yukrihu, dan dia tidak memaksakan, tidak memaksa orang tersebut untuk melakukan hal tersebut, walakin fi khatarun walam ya'lamhu, akan tetapi ada bahayanya dan dia tidak mengetahui hal tersebut, fa alaihi dhaman, maka bagi orang yang memaksanya itu harus menjamin apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Li'anna talafa hasala bisababi ikrahihi au min taghririhi. Karena kerusakan atau hal-hal yang terjadi, hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi karena sebab pemaksaannya dia atau karena dia menipunya. Ya, menipunya. Maka dia wajib untuk menanggung apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Yang ketiga, annahu yajibu ikhrajul khumusi mimma wajada minal kunuzi qalilan kana al mawjudu aw kathiran. Yang ketiga, wajib untuk mengeluarkan 1/5 atau 20% apa yang dia dapatkan dari harta karun tersebut. Ya, terlepas harta karun tersebut sedikit maupun banyak, tapi yang jelas harus dikeluarkan 20%. Ya. Kapan? Ketika dia mendapatkan harta karun tersebut, harta simpanan tersebut, ya, harta temuan tersebut. Kemudian yang keempat, khassau ba'dul ulama'i bima alaihi alamatul kuffari. Sebagian ulama mengkhususkan tentang harta karun tersebut yang ada tandanya orang-orang kafir. Bahwasanya itu adalah harta orang kafir. Ada tanda orang kafir. Bi an yakuna min ramz min zamanil jahiliyati. Seperti misalkan bahwasanya harta temuan tersebut, harta karun tersebut, yaitu terdapat atau didapatkan, ya, ada tanda bahwasanya itu adalah harta zaman jahiliyah. Wa dzakara as-San'ani qaidan thaniyan. Al-Imam As-San'ani menyebutkan ada kriteria yang kedua, ya. Huwa an yakuna fi ardi mawatin au milkin ahyahul wajidu. Yaitu hendaknya harta temuan tersebut itu ditemukan, harta karun tersebut itu ditemukan di tanah yang tanah mati, maksudnya tidak ada pemiliknya, ya. Au milkin ahyahul wajidu, atau tanah yang dimiliki seseorang tapi itu tidak digunakan tanah itu, akan tetapi dihidupkan oleh seseorang yang mendapatkan harta karun tersebut, ya. Fa in kana fi ardi mamlukatin falaysa birikazin wa inna ma huwa luqatah. Apabila harta karun tersebut didapatkan di tanah yang dimiliki seseorang, maka hal itu adalah bukan rikaz namanya, tetapi namanya adalah luqatah. Namanya adalah luqatah.
Jadi yang dinamakan rikas itu adalah apabila yaitu harta karun itu ditemukan di tempat yang tidak ada orang yang memilikinya. Ya, di tanah yang tidak ada yang memilikinya. Ya. Atau ada orang yang memilikinya tetapi ya ada orang yang mempergunakan tanah tersebut. Kemudian ditemukan oleh orang yang mengembangkan atau yang mempergunakan tanah tersebut. Ternyata di tanah itu ya ada atau di bawah tanah tersebut ada harta karun. Ya. Ada harta karun. Maka hal itu adalah disebutkan sebagai harta karun yang harus dikeluarkan, yaitu 20% saat dia menemukan harta tersebut. Siapa yang mengeluarkan? Ya orang yang menemukan tersebut. Orang yang menemukan. Yang kelima, an yukhrija al-khumusa min hina yajiduhu kama huwa zahirul hadis. Bahwasannya harta karun tersebut dikeluarkan 20% ketika dia mendapatkan harta karun tersebut. Ini secara tekstual hadis. Apakah membutuhkan 1 haul 1 tahun? Tidak. Bahkan Al-Imam Nawawi mengatakan wa adamu ishtiratil hauli birrikazi ijma'un. Al-Imam Nawawi menyebutkan bahwasannya untuk harta karun, ya, harta temuan, harta simpanan tersebut tidak ada syarat 1 tahun, tidak harus menunggu 1 tahun, ya. Dan itu adalah merupakan ijma', ke suatu sepakatan para ulama. Ya, dan ijma' adalah merupakan salah satu sumber hukum menurut ahli sunnah wal jamaah. Yang keenam, al-zahiru minal hadithi annahu yukhriju minhu ma la min qimatihi. Sawa'un kana min dhahabin, aw fiddatin, aw nuhasin, aw hadidin, aw ghairi dhalika. Tekstual hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya dia harus mengeluarkan dari harta karun tersebut, bukan dari nilainya. Ya, bukan dari nilainya, baik itu emas, perak, tembaga, besi atau yang lainnya. Ya, dikeluarkan dari bendanya tadi itu, yang ditemukan tadi itu. Harta karun tersebut itu bukan dari nilainya. Bukan dari nilainya. Sabi'an, yang ketujuh. Bihadhil mizati yu'lamu anna syubhahu bil fai'i aqrabu min syubhihi bizzakati. Dengan kelebihan-kelebihan semacam ini diketahui bahwasannya harta karun itu diserupakan dengan atau mirip dengan fai', yaitu harta rampasan, ya, dari harta orang kafir yang didapat dengan cara tidak dalam perang, ya. Ini namanya fai', lain dengan ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan perang, ya, yang didapat setelah terjadinya peperangan. Tapi kalau fai' tidak ada peperangan. Tapi hal itu adalah harta benda orang kafir disebut dengan fai'un. Jadi bahwasannya harta karun ini mirip diserupakan dengan fai'. Aqrab min syubhihi bizzakati, lebih dekat daripada dimiripkan dengan zakat. Walidha qala katsirun minal ulama, oleh karena itu banyak dari kalangan para ulama menyebutkan inna masrafahu masrafal fai'i. Oleh karena itu, ya, untuk harta karun ini dialokasikan seperti alokasinya al-fai'. Yusrafu fil masalih al-amah, ya, dialokasikan kepada kemaslahatan umum. Wala masraf az-zakat alladhi yajhalu fil aqsami thamaniyah. Dan tidak dialokasikan seperti zakat, ya, yang mana zakat itu adalah dialokasikan untuk orang-orang tertentu, disebutkan oleh Allah 8 golongan, yang mana hal ini sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Ya, fuqara, masakin, dan seterusnya. Li'anna ar-rikaza qad faraqa az-zakata fil umuril
atiyah. Karena harta temuan itu, harta simpanan tersebut, harta karun itu, ya, ada perbedaan dengan zakat dalam beberapa hal. Ada 5 hal. Yang pertama, az-zakatu la tukhraju illa min nisabin mahdudin fama fawqahu. Amma ar-rikazu fayukhrajul khumusu min qalilihi aw kathirihi. Perbedaan yang pertama antara rikaz, harta karun, dengan zakat itu, yang pertama adalah zakat itu tidak dikeluarkan kecuali dari nisab yang tertentu. Ya, yang sudah disebutkan tadi di antaranya, baik itu nisabnya zahab, emas, perak. Ya. Amma rikaz wa yukhrajul khumus min qalilihi aw kathirihi. Adapun harta karun itu, harta temuan itu, harta simpanan tersebut, harta karun tersebut, ya, dikeluarkan cuma 20%. Baik itu sedikit maupun banyak. Tidak melihat hartanya yang ditemukan itu banyak atau sedikit. Yang penting dia harus mengeluarkan 20%, al-khumus, 20%-nya, ya, dari harta karun tersebut. Ini perbedaan yang pertama antara zakat dengan harta karun. Yang kedua, ar-rikazu yukhraju min ainihi wa ammal urudu fatukhraju zakatuha nuqudan. Harta karun itu dikeluarkan dari bendanya yang ditemukan tadi itu. Ditemukan emas, ya dikeluarkan emas. Ditemukan perak, ya dikeluarkannya perak. Ya, tembaga, ya dikeluarkannya tembaga dari bendanya tersebut. Adapun barang dagangan, maka dikeluarkan zakatnya adalah berupa uang. Yang ketiga, ar-rikazu hauluhu wujuduhu. Amma zakatu falaha haulun mahdudun ma'lumun la tajibu qablahu. Rikaz, haulnya itu adalah ketika dia mendapatkan harta karun tersebut. Ya. Jadi, haulnya untuk harta karun itu ketika dia mendapatkan harta karun itu. Lain halnya dengan zakat. Ya. Zakat itu mempunyai haul yang tertentu. Haul ya 1 tahun berarti. Kalau sebelum 1 tahun, maka tidak wajib untuk zakat. Ini zakat. Ya. Kalau harta karun tidak ada haulnya. Ya. Ya, haulnya ketika dia mendapatkan harta karun tersebut, ditemukan saat itu, maka saat itu pula harus dikeluarkan tanpa menunggu 1 tahun lagi. Lain dengan zakat. Kalau zakat menunggu, tidak hala alaihil haul, syaratnya, ya, harus 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun, maka tidak wajib zakat. Kemudian yang keempat, sebelum yang terakhir, masrafuz rikazi masraful fai'i fil masalihil ammah. Waz zakatu tusrafu fil aujuhil athmaniyatil ma'rufah. Ya. Jadi harta karun ini dialokasikan seperti alokasinya harta fai' untuk kemaslahatan umum. Adapun zakat dialokasikan dalam 4 atau 8 golongan yang sudah dijelaskan tadi itu dalam surat At-Taubah. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fuqara, masakin, ya, orang-orang yang mengurusi harta zakat tersebut, kemudian orang yang bisa diharapkan untuk bisa melunakkan hatinya, dia bisa masuk Islam misalkan, atau orang yang banyak hutangnya, ya, banyak hutangnya, ya. Kemudian oleh Allah SWT sebutkan apa? Maaf, biar tidak keliru. Jadi yang pertama disebutkan oleh Allah SWT orang fuqara, masakin, orang-orang yang mengerjakan, al-amilina 'alaiha, orang-orang yang mengerjakan atau petugas, ya, petugas yang mengumpulkan zakat tersebut,
atau orang-orang yang wal mu'allafati qulubuhum, orang yang dianggap bisa menjadi lunak hatinya, bisa dirangkul hatinya sehingga dia bisa memeluk agama Islam, ya. Wa fir riqabi, untuk memerdekakan hamba sahaya, wal gharimina, dan orang-orang yang banyak hutangnya, wa fi sabilillah, dan orang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa ibnis sabil, dan orang-orang, ya, orang-orang yang berada di perjalanan, ya, dalam musafir, ya. Ini 8 golongan inilah yang disebutkan oleh Allah SWT sendiri. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menentukan 8 golongan. Ini bagi zakat. Adapun untuk rikas tidak semacam itu dialokasikan seperti dialokasikannya harta fai untuk kemaslahatan umum, untuk jalan-jalan, untuk penerangan jalan misalnya, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Yang terakhir, ar-rikazu fihi al-khumusu waz-zakatu aktsaru ma fiha al-ushru wa aqallu ma fiha rub'ul ushri. Adapun harta karun ini wajib yang wajib dikeluarkan yaitu 20%. Sedangkan untuk zakat maksimal adalah 10% dan minimal adalah 2,5%. Ini perbedaan-perbedaan antara harta karun dengan zakat. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian maka selesailah 2 hadis ini yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan hadis-hadis berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman tentang agama yang hanif ini, diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nas'alullah ilman nafi' wal amal saleh wa jazakumullahu khairan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.